Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana wabtaghu bihi wajhallahi ta'ala min qabli an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qibli yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu. Qala Nabi iqra'ul Qur'an. Iqra'u, membacalah kalian. Iqra'u, membacalah kalian Al-Qur'an, kepada Al-Qur'an. Wabtaghu, dan mencarilah kalian bihi, dengan Al-Qur'an, wajhallahi ta'ala, kepada ridhonya Allah Ta'ala. Min qabli ayyatiyah, dari sebelum olehnya datang, qaumun, siapa suatu kaum, yuqimuna, yang menegakkan siapa kaumku kepada Al-Qur'an, iqamatal qibhi, seperti tegaknya anak panah, yata'ajjaluna, yang mempercepat siapa kaumku kepada Al-Qur'an, wala yata'ajjaluna, dan tidak menunda siapa kaumku kepada Al-Qur'an. Rawahu Abu Daud an Jabir. Makna dari hadis ini sebenarnya mengenai tata cara membaca Al-Quran. Kata Nabi, iqra'ul Qur'an wabtaghu bihi wajhallah. Membacalah kalian Al-Quran, dan cara membaca Al-Quran itu bagaimana sekiranya mendapat ridho dan mendapat pahala dari Allah, mendapat keridhaan Allah. Karena nanti kata Nabi, min qabli ayyatiya qaumun yuqimunahu iqamatal qibhi, karena nanti ada satu kaum yang membaca Al-Quran itu cepat, tidak menghiraukan tata cara baca Al-Quran. Bekun ngalak baca ngalak cepat tahu, qiraahnya tidak diperhatikan, tajwidnya tidak diperhatikan. Wala yata'ajjaluna. Qala Nabi iqra'u ala mautakum surat Yasin. Rawahu Ahmad. Qala Nabi iqra'u, membacalah kalian, ala mautakum, atas orang-orang matinya kalian, surat Yasin, kepada surat Yasin. Rawahu Ahmad. Ini dalilnya kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, dan juga orang-orang yang mengikuti ajaran Nahdlatul Ulama, setiap orang mati dibacakan Yasin. Redalillah. Tidak perlu ditanyakan kemudian dalilnya sahih apa enggak, itu terlalu. Karena bagaimanapun surat Yasin baca Al-Quran itu baik, apalagi orang mati dibacakan Al-Quran itu baik. Kebaikan itu tidak perlu kita terlalu dalam mencari dalilnya lah. Model bagaimanapun kebaikan itu, selama hal itu kebaikan, maka kita dukung dan kita amalkan. Baca surat Yasin model bagaimana, model bagaimana, hari pertama, kemudian beri nasihat, hari kedua, hari ketiga sampai ke 7, terus 40 hari kematian, 40 hari, terus naon nyebuh haul. Itu kan modelnya. Yang penting selama hal itu kebaikan, model bagaimanapun ya tetap baik. Begitupun kejelekan, model bagaimanapun tetap kejelekan. Aqallu ma qala Nabi, selanjutnya hadis selanjutnya, aqallu ma yujadi akhir zaman, dirhamun halalun au akhun yusaku bihi. Aqallu ma, adapun paling sedikitnya sesuatu, yujadu, yang ditemukan apa, ma fi akhir zaman, di akhir zaman, dirhamun, itu dirham, halalun, halal, au akhun, atau saudara ya bisa hakikatnya, atau saudara secara
pertemanan yungkaku yang bisa dipercaya bihi apa dengan itu begitupun teman ataupun saudara yang bisa dipercaya. Nanti kembangan kelak di akhir zaman itu banyak harta-harta yang dihasilkan itu melalui yang tidak sesuai dengan syariat, atau banyak orang-orang yang suka berkhianat. Rawahu Ibnu Asakir an Umar. Jadi kalian misal kalau jadi teman yang baik dan bisa dipercaya, itu berarti kalian tidak langsung menunda kiamat. Saking udah cepat kiamat, ya, berkhianat nah kalian. Untuk cepat kiamat. Akbarul kabair, karena lihat hadisnya itu ya. Ya bisa jadi teman-teman yang tidak bisa dipercaya itu bisa masuk akal lah. Ya, teman kelak di akhir zaman itu banyak teman atau kolega yang tidak bisa dipercaya, masuk akal. Karena juga cara mencari rezeki yang halal itu juga sulit. Berarti kan semua orang itu pasti akan punya pemikiran bagaimanapun caranya mencari rezeki. Bisa dengan menipu, korupsi, congocok dan sebagainya. Qala Nabi akbarul kabair. Qala Nabi akbarul kabair, adapun paling besarnya beberapa dosa besar, al isyraku itu isyrak, mensyirikkan billahi kepada Allah. Alhamdulillah, syirik kepada Allah itu ya, sebagaimana di kitab-kitab itulah dijelaskan. Bentuk syirik itu banyak. Ada yang berupa fi'lun, perbuatan. Saya kira kita semua dan semoga tetap seterusnya bisalah terhindar dari syirik yang berupa perbuatan. Kan tak mungkin kita kemudian hari Minggu entar gereja secara akal lah, mengkoiban kan tidak mungkin. Entar ke gereja nyembah patung kan tak kira. Kan tidak mungkin kita pas punya keyakinan bahwa matahari itu Tuhan, sulit lah. Bentuk syirik yang kedua itu yang itu ya. Isyrok Allah. Yang bersyirik keyakinan, meyakini apapun bahwa selain Allah itu merupakan, bahwa selain Allah itu itu dosa orang kisos kan memberdoa si A, maka lebih kan bisa kata Nabi kau dan kepada dan makan hal yang jelek dan ajis memberi, terutama sebagai
rata-rata orang tua yang sehat bagaimanapun menjadi dari pukul walidain sebisa mungkin. Di rumahnya Kiai Aziz itu alumni yang sangat khidmat ke di itu sangat total dan seluruh Santiwario tahu itu dia mendengar ceramah beliau itu di akhir zaman ini tidak terakat lah bakatnya seseorang itu cukup dengan menghindari kesalahan dan kemaksiatan saya untuk melakukan kebaikan yang ibadah dan sebagai wirid mujahadah itu kan apalagi zaman terus kuni awi kan jadi nongkrong kan tidak keluaran ini sore niat tak keluaran meletak maksiat atau terhindar dari perbuatan melihat yang tidak pantas ikut rencana ya keluar akan sulit untuk mujahadah seperti itu kan sulit. Intinya kata beliau itu di akhir zaman inilah minimal menjaga diri kita dari hal-hal kesalahan kemaksiatan, menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga ucapan. Untuk bojong malam buan rakaat sulit lah. Istiqomah bojong sulit. Istiqomah sulit. Selama sulit ya. Istiqomah itu membaca diri ya. Jadi lah intinya menjaga diri kita dari hal-hal kemaksiatan, apalagi barang-barang yang haram, menjaga perut, isi perut kita ini bagi dari hal-hal yang keharaman. Mulai darah daging kita itu terisi dengan benda haram menjalar ke hati. Hatinya kita bersifat jelek, geli, masih boleh tangi di hati. Isilah sekiranya kalian itu mengkonsumsi benda-benda yang halal dan juga suci, tidak najis. Menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang jelek, dari hibah, dari ngerasain orang, menjarakan kejelekan orang. Setelah itu terhindar, insya Allah secara otomatis kita akan berbuat kebaikan secara otomatis, digerakkan sendiri oleh Allah. Qala Nabi aktsiru dzikral maut fa innahu yumahhisudz dzunuba wa yuzahhidud dunya. Qala Nabi aktsiru memperbanyaklah kalian dzikral maut kepada mengingat kematian. Anjurkan untuk mengingat kematian fa innahu karena sesungguhnya dzikrul maut yumahhisu itu membersihkan apa dzikrul maut adzunuba kepada beberapa dosa. Maksudnya benih pas engak kematian kemudian dosa kita luntur. Karena jika secara aturan jika seorang itu sudah banyak mengingat kematian bahwa dia pasti akan mati dan sebagainya, tentu dosanya pasti akan mengurang. Engak akan mati bahwa oleh mati diki dan sebagainya akan dihisap, akan dipertanyakan segala amalnya, berarti dia akan mengurangi secara otomatis perbuatan jeleknya. Wa yuzahid kan pada makalah itu idza kana akhirul umri mautan faqasiruhu aw tawiluhu sawa. Itu saya terbagi ke Zubair itu
umur seseorang itu ya pada akhirnya tetap akan ditutup dengan kematian. Kalau diancam umur panjang ataupun umur pendek, ya tetap pada akhirnya akan mati. Akhirnya untuk mempersiapkan menghadapi mati itu apa yang akan kita siapkan? Wa yuzahidu dan bisa membuat zuhud, membuat tidak tergantung apa zikrul maut di dunia dalam masalah duniawi. Kita ketika merokokan kepada zina. Dari kita misal punya kekayaan kita ingat, maka kita punya sangat kepada harta kekayaan kita. Karena kita sekali lagi akan meyakini bahwa mula mati itu dunia tak juga. Seperti makalah Nabi sebelumnya itu. Harta seseorang itu ya harta yang digunakan. Sebanyak apapun hartanya, penumpuk ngapa maka yang dianggap hartanya dia adalah harta yang digunakan. Kalau harta yang masih belum menentukan itu belum tentu hartanya dia, bisa dia besok masih mati, akhirnya hartanya akan direbutkan oleh ahli warisnya. Rebuan lagi ahli waris. Maka berapapun yang kita miliki harta, gunakanlah harta itu sebaik mungkin. Minimal tak usah sedekah, minimal harta kita itu dikeluarkan dan digunakan untuk kebaikan. Meleh buka itu kebaikan. Tak usah sedekah. Keluarkan harta kita meleh takjil deleng takjil nikmat lah. Dari mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri nikmat buka puasa, itu karena sudah kebaikan. Wa in dzakartumu, dan apabila mengingat siapa kalian kepada maut, indal fakir, ketika keadaan fakir, ardo maka akan membuat ridho apa mautkum kepada kalian, aisyikum dengan kehidupan kalian. Kebalikannya, ketika kita mengingat kematian dalam keadaan tidak punya apa-apa, maka kematian itu akan membuat kita ridho terhadap kehidupan kita yang kita alami. Misal kita tadi apa, ingat mati, kematian dan sebagainya. Akhirnya kan dia merasa rela, ridho bahwa kehidupan dia yang sudah tidak punya apa-apa itu sesuatu takdirnya Allah. Ingat kematian, berarti kau detik mati yang kau tadi apa-apa, berarti hisabnya akan cepat dan mudah. Kan bisa ridho lah kepada keadaan dia yang tidak punya apa-apa. Rawahu Ibnu Abi Dunya an Anas. Qala Nabi aktsiru minas sholati alayya fi yaumil jum'ah. Aktsiru memperbanyaklah kalian minas sholati dari membaca sholawat alayya atasku Nabi. Di yaumil jum'ati di hari Jumat wa lailatul jum'ati dan malam Jumat. Meskipun di sini tertulis di yaumil jum'ah, ini tidak memungkiri kemudian hari-hari yang lain tidak dianjurkan untuk berselawat. Nah, tetap dianjurkan di hari apapun itu, anjuran untuk tetap membaca sholawat kepada Nabi itu tetap dianjurkan. Cuman makna dari hadis ini berarti ta'zimu yaum, mengagungkan hari, lebih apa? Di samping menganjurkan membaca sholawat kepada Nabi, juga dalam hadis ini Nabi itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa hari Jumat itu hari yang paling agung. Faman maka adapun barang siapa fa'ala itu melakukan siapa mandalika kepada itu aksiru minas sholah, menoreng banyak mbak sholawat kuntu maka ada siapa saya lahu bagi man syahidan, itu orang bersih. Maka kelak dia akan bersaksi atas dirinya bahwa dia sering membaca, mengirimkan sholawat dan salam kepada Nabi. Tapi tidak hanya kepada orang yang
sering membaca sholawat sih. Nabi itu pasti, semua nabi akan menjadi saksi atas seluruh umatnya. Dan di satu riwayat ketika ada ayat yang turun kepada Nabi mengenai beberapa ayat, kan banyak itu. Tentang ayat Quran itu banyak ayat yang menjelaskan bahwa kelak Nabi, bahkan Nabi Muhammad itu akan menjadi saksi atas umatnya tersebut. Itu Nabi ketika turun ayat seperti itu kan Nabi nangis. Mulai. Kenapa kok sampai nangis dan mular? Saking bentuk kasih sayangnya Nabi. Tak tega lah. Bisa dibayangkan. Maksudnya menjadi saksi dari ada suatu kaum atau umat. Ya ternyata kemudian dia ditakdirkan masuk surga. Alhamdulillah. Akhirnya kemudian ditanyakan, Muhammad, umat Anda masuk surga. Berarti dia sudah Berarti dia sudah menerima risalah, menerima ajaran dari engkau yang saya perintahkan, yaitu mentauhidkan Allah, menjadikan Allah, mengesahkan Allah, laksanakan semua perintahnya Allah, sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Akhirnya dia masuk surga. Berarti banyak seninnya Muhammad bahwa Tuhan itu sudah menyampaikan risalahmu kepada umat ini. Saya kan nangis di Nabi itu, inauzubillah, umat yang masuk surga, yang masuk neraka. Misalnya ada si A masuk neraka. Akhirnya ditanyakan oleh Allah, Muhammad, saksikanlah umat murid masuk neraka. Apa bukan ajaran yang oleh saya untuk disebarluaskan, disampaikan itu tak sampai yakin juga. Untuk mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk belajar, untuk zakat. Saya ajarin gitu kan, kayak saya kita sampai pada umat bersusuk neraka. Nah jawaban Nabi bala punten Nabi dan punten mengiran itu seluruh ajaran menjenengan saya yakin sebagainya. Tapi makin masuk neraka itu saya repot lah kembang. Umat saya ngaji saya repot. Bisa pada nanya lah misal seperti ya naudzubillah, misal dari santriya pas benar kemudian kan kiai kan guru-guru kita panggil benda kiai nah masa tanya ceraki kan itu ada bakun meler di gunjingan di gini masa tanya ceraki lah apa buat ngajar kun nyari badan kan bisa gitu. Apa pun kungan kajiannya tenar sampai tak ngerikan santren yang berbuat kemaksiatan gitu. Tidak hanya ke guru ke murid, anak ke suami ke anak, suami ke istri, anak orang tua ke anak. Kalian sangat bener waktu menereng tuan pokoknya jelek. Bukan sebagai orang tua, anak bukan ki mener tetap melakukan kemaksiatan. Apa bukan tak mengutuk, tak ngajarin anak. Misal jawaban orang tua gila punten mengirang di pun mentuk. Akhir kiai nanya ki, dari pementuk ke bahan jan. Banda ti kiai deti guru, apa bentang ngajarin si bener. Nah itu. Jadi jadilah kalian orang-orang yang kelak tidak meruat ke guru-guru kita, tidak meruat ke orang tua kita, tentu juga tidak meruat ke Nabi Muhammad. Ya tidak dipungkiri lah, saya kalian itu penuh dosa. Tidak kemudian ngaku benjok kok tadi itu mustahil, anusah. Tapi bagaimanapun kita sebagai pendosa, tentu jangan lupa untuk bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah. Nah dan kok beri itu, kullu abani Adam, walah setiap manusia, setiap bani Adam itu pasti punya salah dan dosa. Wa khairul khata'in dan sebaik-sebaiknya pendosa at-tawwabun adalah seseorang yang selalu meminta bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah. Tidak was kemudian saya ulang saja hadis-hadis sebelumnya itu kemudian kita punya dosa pas itorot lah, jangan membiasakan di dosa itorot. Allah itu Maha Pengampun. Itu songkunnya bagus mempas torot akhir dosa yang kecil
yang gak remeh nompok. Mun dosa besar baban ki sulit. Dengan 3 dosa besar kena isyrok, syirik. Kita sulit secara logika. Kita sebagai santri yang tentu benar ngaji Quran, benar semak ke kiai, benar di siramin rohani dan sebagainya. Untuk syirik sulit, matiin sulit. Ukukul walidain saya rasa mungkin santri ya bede apa nyaman bede mangkal lagi kareng tua kan, tapi tak sampai je alabun kareng tua, kemudian nak ngeketen yang tua keken kareng tuan maten kan tak sampai. Mengatakan kejelekan jenis sukuni lah, cok janjuan nih sukuni roh. Tapi kan kebanyakan dari kita misal kali apa biasanya itu tertandung ke kesalahan-kesalahan yang kecil, meremehkan ke dosa-dosa yang kecil, menganggap bahwa dosa-dosa kecil itu tidak ada apa-apanya. Padahal naudzubillah bisa saja dosa kecil itu bersamaan dengan murka Allah sehingga membuat kita masuk neraka. Ada makalah ulama itu Allah itu menyimpan ridhonya dalam 3 hal dari 3 hal. Begitupun Allah menyimpan murkanya dalam 3 hal dari 3 hal. Enggak itu. Ya, salah satunya Allah itu menyimpan ridhonya Allah dalam kebaikan sebesar dan sekecil apapun kebaikan itu. Tak temu aja kebaikan yang mana Allah itu diterima oleh Allah. Belum tentu. Bajang engkau ibaan puasanya kita saya dan kalian itu belum tentu diterima oleh Allah. Secara terima maksudnya diterima oleh Allah ya. Secara fikih bisa kita nilai. Secara fikih kan kun sepenting dari Fajar Shadiq sampai Ghurubus Syamsi tak ngakan apa-apa sah kan. Tapi secara indallah belum tentu. Sholat begitu pun secara fikih bisa kita nilai. Yang penting kita sholat dari takbiratul ihram sampai salam tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat sah. Diterima oleh Allah belum tentu. Belum tentu. Haji misalnya, haji adalah rukun-rukun dan kewajibannya haji dilaksanakan dan keharaman-keharaman yang haji ditinggalkan, maka bisa jadi secara fikih sah. Tapi diterima apa enggak? Ya Allah alam belum tentu. Itu ibadah yang pasti dan kenalain beda ukuran fikihnya. Belum tentu terima. Apalagi yang tidak ada aturan fikihnya secara tertulis dan diatur oleh fikih. Apalagi itu belum tentu ya. Misal natah sandal. Sandal siapa boy? Natah sandal lah kantah, natah sandal guru. Bisa saja bahasan fikih bahwa orang natah sandal tapi dan sebagainya kan rapi. Kepada Allah sebesar kecil belum jangan remeh bisa buat itu
meremehkan penjelasan guru, misalnya saki bentak gini ya, nyari ketunya setete. Perbuatan baik apapun itu bentuknya kita harus ikhlas, sama sampai banyak perbuatan baik yang mungkin dilaksanakan pembela ya, termasuk hikmah ke kiai, hikmah ke guru, begitupun kebalikannya, kejelekan apa kemudian alhamdulillah lagi hati kiai itu takut bersama dengan sukunya Allah dengan buruknya dan diberikan Allah menjadi orang yang tidak beruntung. Alhamdulillah. Ini benikon, ini kan memang nggak itu kan, ini kok nak gue ikut ngaji itu lah. Malah kita nggak stay hujan. Suhu dulu. Dulu ini sekali lagi sampai kita dan kemasyarakat misalkan sudah bersahabat beladani makin bukan maksudnya ini bukan meremehkan kepada Allah ya. Karena Allah itu apapun beda dengan manusia belum tentu jiwa beruang kacau akhirnya Allah itu sih baca kemana baca takut mati kita banyak pengiran orang yang terguna gelak tapi di pengiran kita makhluk saja berbuatlah baik orang berbuat jelek kalau kita bahwa Nabi hadis kalau Nabi akhiru perbanyaklah kalian as-sholat dan baca sholat atasku nggak mana ya ya lagi masa jadi saksi dan akan bisa yaumul kiamat akhiru banyak kalian as-sholat kepada membaca karena sesungguhnya sholawat kalian aku nabi itu ampunan dizunubikum bagi beberapa dosa kalian watlubu dan mencarilah kalian ila darajat hidayah terhadap darajat kepada derajat tingkatan wal wasiatan dan sambungan dari itu kadang ntar majlis nyare muslimah wah. Daripada bahan tembang itu kan deki banlah apa lah dosa kisul adab ke majlis selawat dosa bahan kena satu lan nyuruh ambina kedua diusan benar sudut adab karena majelis selawat dibuat seperti itu daripada seperti itu tangguh bentar KPS-an main PS
Kan jelas itulah. Nunggu eju tojo ya lah, kan hiburan. Tak maksiat dan sebagainya. Paling maksiat pun tak ingat ke pangeran. Enggak mun kala astagfirullah, makala lo kan enggak. Yes. Watlubu dan mencarilah kalian atau mancing terserah lah. Senang mancing malam dulu udah konah daripada bermaksiat mancing. Main game terserah. Tapi benih pas mancing di cewek ya salah ya. Main game dan mencari kalian ilayya kepadaku antara jata kepada derajat wal wasilah dan wasilah. Fa inna wasilati karena sesungguhnya wasilahku indrabi di sisi Tuhanku syafaatun itu syafaat lakum bagi kalian bedalil tawassul. Bertawassullah kalian. Tawassul itu mencari wasilah. Karena kita sebagai hamba Allah yang hina, yang tidak punya posisi yang tinggi di sisi Allah, untuk langsung ke pangeran itu kan benar. Gembang agak asar kan akhir di malaikat nggak sapa menggawakan deh. Akhirnya caranya dengan cara bertawassul wasilah itu tidak syirik, wasilah itu cari sambungan untuk mencapai kepada Allah melalui para orang dekat dengan Allah, para nabi, para ulama wali, ulama itu wasilah. Kan jadi sebagai anggota DPR jadi Prabowo lah kalian ini tilawat Al-Quran dari membaca Al-Quran fi buyutikum di dalam rumah-rumah kalian. Ngai seseneng hataman itu baik oleh salaman tapi akhiru mihlawatil Quran fi buyutikum di samping kalian hataman itu ya cek kelopain bungkon bacain Quran untuk bacain Quran yang aku huruf Ainal baita karena sesungguhnya rumah alladzi rupanya bait la yukra'u yang tidak dibaca fihi di dalam bait Al-Qur'an wa apa Al-Qur'an yakillu itu sedikit khairuhu apa kebaikannya bait wayak suruh dan banyak suruhu apa kejelekannya bait wajadiku dan sempit apa bait ala di atas penghuninya bait bacain Al-Qur'an bacain aurat, wirid-wirid dan sebagainya, belajar mengkona ngaji apa, buka kitab apa dan sebagainya lah. Rawahu Daruqutni an Anas. Qala Nabi akrimul ulama. Akrimu memuliakanlah kalian al ulama kepada para ahli ilmu atau ulama. Ulama ya tidak ingat kan apa? Enggus koyum bari itu. Ulama itu ya saya ngaji. Saya tahu ilmu, ahlul ilmu itu ya saya ngaji kan. Ulama itu kan jamaknya alimun itu berarti orang yang ahli ilmu, orang yang ilmu ya saya ngaji, saya belajar. Demi saya bisa pidato. Fa'innahum karena sesungguhnya ulama warasatul anbiya itu pewaris para nabi. Faman maka adapun barang siapa akroma itu memuliakan siapa manhum kepada ulama, fakot akroma maka sungguh memuliakan siapa man Allah kepada Allah wa rasulahu dan utusannya Allah. Barang siapa yang memuliakan ulama maka secara tidak langsung dia juga memuliakan Allah dan Rasulnya. Karena Nabi ya Rasulullah itu maknanya karena Nabi itu tidak mewariskan apa, hanya mewariskan keilmuan. Ilmu itu penting. Ilmu itu penting.
Ada istilah kan dari itu ya. Ini saya apa istilah seperti ini harus diluruskan. Al adabu fauqal ilmi. Adab dan tata krama itu di atasnya ilmu. Ini adab itu kan hubungan sosial kan, akhlak, tata krama. Bener. Ilmu itu benar. Lebih baik orang apanya mana adab dan orang yang berilmu tadi tapi tidak beradab. Benar. Tapi untuk mencapai adab yang berilmu, adabnya tidak mungkin akan baik kalau tidak punya ilmu. Orang yang akan ngerti bahwa ini adab yang baik kalau dia tidak punya ilmu. Berarti kan ilmu kada. Ilmu kada baru dia akan punya adab dan tata krama. Contoh, adab yang salah itu yang saya yakin tidak fauqul ilmi itu misal contoh sekali lagi contoh. Orang bekalan gunjingan bekalan kita akad kibeman-deman lah. Itu kan mencan orang dong sosial, hargain dia, adab ya. Tapi itu kan tidak berilmu. Ilmu yang mana yang dipakai? Dasar ilmu yang mana yang dipakai? Orang yang bukan mahramnya, leleng dan sebagainya, apalagi aja guber. Adab fakul ilmu itu adab yang berilmu. Itu fakul ilmu. Bacalah Muhammad warabbuka li adapun Tuhan Muhammad al di al-akram alladzi allama dan yang mengajarkan itu sifat. Membenda tahu berarti tanya murah. Itu kan jadi. Saya itu ngelos deh. Maksudnya, ya saya engkau sebagai panitia dianggap sukses. Karena saya ngotot itu ke kepala MA, ayo Gus, makin ini harus nilai real yang diberikan kepada orang tua. Malah orang tua itu tahu bahwa kemampuan anak panjenengan dengan nikah. Sebelum kan enggak itu nilai indeks lah. Oleh segi apa kan di guru nih oleh 30 oleh sebelum polo oleh 40 oleh itu oleh mak dan sebagainya itu indeks. Apaan lebih menurut itu mas? Setia saya coba nih. Saya sebagai panitia menganggap sukses seperti itu nilai ini. Tapi kok ngelos dede lah, mak bisa nak anak oleh 20 oleh 10 apa tak belajar? Apa jelas? Saya yakin. Nah karena itu tak belajar, benak tak belajar. Yang belajar, menjaga belajar kan tahu, maksudnya apa namanya mudah mengingat kan, akhirnya mengerjakan ujian itu gampang. Jadi nggak nilai kok tak seroh, nggak nilai beda sudah. Walau ada apa? Pelajaran umum pun ajaran kitab yo anjlok, pelajaran umum ya anjlok. Akhirnya pak mikir nak kanare apa sih potensi yang harus digali, pelajaran yang jo, kursus yang jo, bang masa bangunan kepi, ini mah yo, sering tuan kalian itu yang mengirim setiap bulan pada 7 minggu, pada 7 minggu. Saya untuk itu dan ya wajar lah. Nah karena ya, kemudian bodoh sompak
pernah itu wajar nyaman dengan kok iya sudah buat tempat tua. Tapi tips dan trik saya itu nyeleng sampai setiap kita kalau mau kok beda. Tapi kok meduk lah oleh 11 juta. Kok meduk oleh 10 tahun. Nah, lah oleh dan berarti kayak saking ngomong apa oleh sapir nyaman. Jadi kering saking nyaman deh. Tapi kok 16 juta. Pasti sih bagi kering tua. Nah, harusnya ban itu tak harus ngacir. Produk itu jangan dibayar minimal kalian itu buat kecewa atau bandeki sana mulai itu oleh apa? Nggak harus semua agama, ilmu umum iya. Masa aku tahu mancing gitu. Nah itu saya bitong. Innahu karena sesungguhnya kelakuan la yadkhulu itu tidak akan masuk surga al jannata la yadkhulu itu tidak akan masuk al jannata kepada surga illa nadzifun kecuali nadzif. Menbeni nadzif tak masuk surga. Nadzif pria orang yang bersih. Mun orang kebah nal. Ya maksudnya benih senal masuk surga, senal masuk surga. Tapi tidak akan del ini. Senal itu yang belum berusia. Senal yang sekarang tidak mungkin sama senal kelak. Ya lagi senal pun kak burung nang surga. Islam itu ajaran Islam itu ada ajaran bersihan. Jadi kalian harus menjaga kebersihan nih. Paham. Tapi masakan hama itu yang kemudian terlalu menyengat. Ngaso. Lah. Itu deki yang menaruh pas terlalu bermewah termasuk berlebihan. Kemudian ya rapi seragam itu selalu olesen apalah kok apalah saya seragam pada kita ada beban apa perlahan-lahan saya lihat masalah kebersihan berubah itu ramah sekolah itu saya bergema ketika pengatuk tembok ada tapi faktanya ceria tapi ayo kita perlahan berubah apa sekolah sandalan sepatuan ausan barati orang nabi ada kebelum yang ikhwah di masjid nabi al akbaru apapun yang lebih tua yang kuat dari saudara manzilatil nabi itu di posisinya ayah atau bapak rawahul bayhaqi. Yang saya lihat di sini posisi kakak tertua itu posisinya sama dengan posisi ayah. Kembangan jika seandainya bapak kita itu meninggal, maka bagaimanapun kita harus otak ke yang lebih tua. Nah, yang lebih tua itu posisinya sama seperti ayah. Nah, kita kalau misal kalian, misal apa kebetulan termasuk akbar yang paling dewasa, maka jadilah orang kakak atau ya, yang lebih tua yang lebih mengayomi, mengasihi kepada adik-adiknya. Padan medugia yang lebih tua itu yang lebih mengasihi, jangan kemudian membuli
Tapi jangan terlalu mengasihi sehingga elonin dengan alasan mengasihi gitu, Mas. Al-amanatu tujlibur rizqah wal khiyanatu tujlibul faqr. Al-amanatu amanah, sifat amanah. Tujlibu itu bisa membawa amanah rizqah kepada rezeki. Wal khiyanatu adapun khianat itu ya tidak amanah, curang lah. Tajlibu itu bisa membawa apa khianah al-faqr kepada kefakiran wa udayami. Apapun itu saling kepercayaan, menjaga kepercayaan seseorang itu penting. Kepercayaan orang kepada kita itu bisa dijaga, terutama dalam kondisi mana itu amanah dan kepercayaan seorang itu bisa dijaga. Lebih itu masalah koperasi kondu ending menal dan mewah amanah. Kalau Nabi itu diperintah siapa saya aku kola kepada olehnya merangi siapa saya anasa kepada manusia kata dia satu sehingga bersaksi siapa nasalaan kepada sesungguhnya kedatangan la ilaha itu tiada Tuhan yang hak itu mewujud illallah kecuali Allah. Karena Muhammad dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah itu utusannya Allah. Wayukimu dan mendirikan siapa nas sholat kepada sholat. Wayukimu menunaikan atau membayar memberikan siapa nas az-zakat kepada zakat. Aida fa'alu maka apabila berbuat siapa nas zalika kepada itulah yashhadu an la ilaha illallah baca syahadat melaksanakan mendirikan sholat membayar zakat itu asal maka menjaga siapa nas mini dariku limahum kepada beberapa darahnya nas wa malahum dan harta-hartanya nas illa kecuali bihaqil islami dengan hak Islam wa isabum adapun hisabnya nas Allah itu atas Allah. Di samping makna hadis ini menjelaskan tentang memerangi orang-orang kafir, juga ini makna yang terkandung dalam hadis ini bahwa ketika seseorang itu sudah bersyahadat, sholatnya sama dengan kita, sholat 5 waktunya sama, syahadatnya ya sama, imannya sama, maka seharusnya kita menjaga diri dari harta dia, menjaga diri dari darah-darah dia, menjaga diri dari kehormatan mereka. Kembang kelompok manapun itu, selama itu muslim, maka dengan kemudian kita caci maki, apalagi sampai dituduh-tuduh kafir. Jelas kita sebagai kepala beragama tidak diajarkan untuk mengkafirkan muslim. Sepenting namun orang itu sahabat, jangan pasah, tidak perlu sesama muslim mensalai tegur, jangan kemudian dibenci. Bukhari wa Muslim an Nabi Hurairah qala Nabi anti kepada sesungguhnya singkirkan hal yang membuat bahaya dari jalan itu laka bagimu sekecil apapun kebaikan itu kerjakanlah meskipun hal itu uang duri dari jalan, uang beli dari jalan, itu kan kebaikan yang remeh. Tapi bagaimanapun kebaikan itu seremeh apapun tetap kebaikan. Agak jangan lah, tetap kebaikan.
Allahumma inni a'udzubika. Qala Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa'. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.